Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Irawan dengan NIM 23103018. Saya prodi sosiologi. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu bab 13 distribusi dan wewenang, bab 14 manajemen sumber daya manusia atau SDM, bab 15 organisasi dan inovasi, bab 16 motivasi, bab 17 kepemimpinan. Baik, saya akan menjelaskan materi saya yang bab 13 dahulu, yaitu distribusi wewenang. Pendahuluan organisasi terdiri dari inovasi dengan kepentingan dan peran berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Keperluan pengaturan atau kekuasaan atau power, kewenang atau autenteri. Jika ada pembagian yang jelas, akan terjadi konflik peran, pengambilan keputusan tidak efektif, kinerja organisasi menurun. Oleh karena itu, pemahaman kekuasaan dan wewenang menjadi dasar manajemen organisasi. Dan selanjutnya, pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seorang atau kelompok untuk memengaruhi perilaku, sikap, atau keputusan pihak lain. Kekuasaan dapat bersifat formal atau berasal dari jabatan, informal atau berasal dari keahlian atau pengaruh pribadi. Dalam organisasi, kekuasaan digunakan untuk mengarahkan bawahan, mengendalikan sumber daya, menentukan kebijakan. Sumber selanjutnya, sumber kekuasaan. Kekuasaan legitimasi berasal dari jabatan atau posisi resmi, kekuasaan penghargaan atau kemampuan memberi bonus, promosi maupun pujian. 3. Kekuasaan paksaan, kemampuan memberi sanksi atau hukuman. Kekuasaan keahlian berdasarkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Kekuasaan referensi berdasarkan karisma, teladan, dan kepribadian. Kekuasaan yang paling efektif adalah kekuasaan keahlian dan referensi. Aspek budaya dan etika kekuasaan. Cara penggunaan kekuasaan dipengaruhi oleh budaya, organisasi, dan masyarakat. Budaya dalam modern kekuasaan dibutuhkan untuk kepemimpinan, namun sering dianggap negatif jika bersifat otoriter. Kekuasaan harus digunakan secara etis, transparan, tidak bersewenang-wenang. Kekuasaan tanpa etika berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Pengertian wewenang. Wewenang adalah hak resmi dan sah dimiliki seseorang untuk memberikan perintah, mengarahkan bawahan, serta mengambil keputusan dalam organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Wewenang bersifat formal karena diberikan secara struktural melalui jabatan tertentu, bukan berdasarkan kemampuan pribadi semata. Oleh karena itu, wewenang melekat pada jabatan, bukan pada individu yang mendudukinya. Tanpa adanya wewenang, kekuasaan yang dimiliki seseorang tidak memiliki legitimasi hukum, sehingga perintah atau keputusan yang diambil tidak bersifat mengikat atau organisasi. Berdasar dan jenis wewenang. Dasar wewenang formal. Pandangan klasik. Menurut pandangan klasik, wewenang berasal dari atasan mengalir secara vertikal ke bawahan melalui struktur organisasi. Atasan memiliki hak untuk memberi perintah dan mengatur pekerjaan. Jenis wewenang. 1. Wewenang dini atau langsung dalam rantai komando.
wewenang staf, memberikan saran dan dukungan. Dan selanjutnya wewenang fungsional atau kewenangan khusus lintas unit. Dan selanjutnya delegasi. Delegasi adalah proses pelimpahan tugas dan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu meskipun tugas wewenang dilimpahkan. Tanggung jawab akhir setiap berada pada atasan, sehingga delegasi tidak berarti melepaskan tanggung jawab. Dan selanjutnya keuntungan hambatan delegasi. Keuntungan delegasi, beban kerja yang pimpinan berkurang. Dan selanjutnya bawahan belajar dan berkembang. Keputusan dapat diambil lebih cepat, meningkatkan motivasi kerja. Hambatan delegasi, atasan takut kehilangan kontrol. Dan selanjutnya kurang percaya pada kemampuan bawahan. Dan selanjutnya bawahan takut salah dan disalahkan. Pedoman delegasi yang efektif. Tugas dijelaskan dengan jelas, yaitu pastikan bawahan memahami apa yang harus dilakukan, tujuan dan batas waktu pelaksanaan. Hindari perintah yang ambigu atau umum. Dua wewenang seimbang dengan tanggung jawab. Bawahan harus memiliki hak untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan jangan memberikan tugas tanpa memberi wewenang yang memadai. Komunikasi dua arah, memberikan kesepakatan bagi bawahan untuk bertanya atau memberi masukan. 2. Pastikan arahan diterima dan dipahami dengan baik. 4. Pengawasan yang tepat. Pengawasan bertujuan memastikan tugas berjalan sesuai rencana. 5. Evaluasi dan umpan balik. Hasil kerja bawahan dievaluasi secara objektif. Berikan pujian, koreksi, dan saran untuk perbaikan jika diperlukan. Pemilihan bawahan yang tepat. Pemilihan bawahan yang memiliki kemampuan, motivasi, pengalaman dengan tugas yang diberikan. Selanjutnya sentralisasi, desentralisasi, dan desain pekerjaan. Sentralisasi, keputusan wewenang dipusatkan pada pimpinan tertinggi, cocok diterapkan pada organisasi kecil atau saat kondisi darurat, karena pimpinan dapat mengontrol sebuah keputusan dan terpusat. Desentralisasi, keputusan dilimpahkan ke level bawah atau unit-unit organisasi. Desain pekerjaan, proses mengatur tugas tanggung jawab agar pekerjaan lebih struktur, tidak monoton, dan efisien. Tugasnya untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Pendekatan utama meliputi 1. Spesialisasi, fokus pada tugas tertentu. 2. Perluasan pekerjaan, menambah variasi tugas. Pengayaan kerja, menambah tanggung jawab dan otonomi. Dan selanjutnya manajemen modern dan kesimpulan. Manajemen modern menekan penggunaan kekuasaan dan wewenang secara seimbang dengan struktur organisasi yang fleksibel dan terbuka terhadap evaluasi diri. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 14. Bab 14 yaitu manajemen sumber daya manusia atau SDM. Pengertian manajemen atau SDM. Manajemen adalah proses merekrut, pengembangan, mengevaluasi, dan mempertahankan karyawan agar
capai tujuannya. Tujuan utama dari manajemen yaitu memastikan jumlah dan kualitas karyawan tepat, meningkatkan motivasi, keterampilan, dan kinerja, menjaga kepuasan dan loyalitas. Proses manajemen SDM dan kekuasaan. Perencanaan SDM yaitu menentukan kebutuhan jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja, prosedur, analisa pekerjaan, proyeksi, kebutuhan, strategi pengadaan, dan selanjutnya rekrutmen, proses mencari kandidat potensial dari sumber internal maupun eksternal. Pertimbangan legal penting untuk mencegah diskriminasi. Seleksi yaitu memilih kandidat yang sesuai dengan kriteria pekerjaan, langkah wawancara, tes, pengecekan, dan latar belakang. Orientasi dan sosialisasi. Orientasi karyawan atau employee orientation. Orientasi adalah proses memperkenalkan karyawan baru pada organisasi, termasuk struktur organisasi, budaya kerja, kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Tujuan orientasi membuat karyawan merasa nyaman dan siap bekerja. Selanjutnya memberi pemahaman tentang tugas, tanggung jawab, dan lingkungan kerja. Mengurangi kesalahan awal, membantu karyawan menghindari kesalahan karena ketidaktahuan terhadap prosedur atau aturan. 3. Mempercepat adaptasi lingkungan kerja, yaitu membantu karyawan berinteraksi lebih cepat dengan rekan kerja, memahami budaya organisasi, dan menyesuaikan diri dengan sistem kerja. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan atau pelatihan atau training. Pelatihan adalah proses memberikan karyawan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan spesifik yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini lebih efektif. Dan selanjutnya saya akan membahas bab 15. Bab 15 yaitu pengelola perubahan organisasi dan inovasi. Organisasi selalu menghadapi perubahan internal, eksternal, baik persaingan, tuntutan besar, kemampuan teknologi, maupun perubahan sosial. Perubahan yang direncanakan dengan baik membantu organisasi tetap kompetitif, adaptif, dan inovatif, serta meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan masa depan. Tujuan utama perubahan: meningkatkan efisiensi, efektivitas organisasi, mengembangkan kompetensi dan kinerja karyawan, memperkuat kemampuan organisasi dan berinovasi dan tumbuh. Mengapa perubahan diperlukan? 1. Perubahan organisasi diperlukan karena menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis dan teknologi baru. Perubahan pasar, persaingan, dan teknologi menuntut organisasi untuk adaptif. Selanjutnya, model proses perubahan. Perubahan yang efektif biasanya mengikuti beberapa tahap. 1. Menganalisis kekuatan lapangan, yaitu identifikasi faktor yang mendukung dan menentang perubahan, termasuk budaya, kebiasaan, dan persepsi karyawan. 2. Mengelola penolakan, menangani resistensi dan komunikasi terbuka, pelibatan karyawan, dan menjelaskan manfaat perubahan. 3. Proses implementasi perubahan, melakukan perubahan secara bertahap dan terencana, termasuk pelatihan dan monitoring. Tipe-tipe perubahan organisasi. Selanjutnya, tipe-tipe perubahan organisasi. Perubahan struktural, mengubah organisasi hierarki.
sistem laporan atau prosedur kerja. Tujuan meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan responsivitas. 2. Perubahan teknologi, mengadopsi sistem baru, software, atau alat kerja untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, meningkatkan kecepatan, akurasi, efektivitas kerja. Selanjutnya, pengembangan organisasi atau OD. Pengembangan organisasi adalah sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui intervensi yang terencana. Aktivitas OD meliputi 1. Pelatihan tim, pengembangan kepemimpinan, konsultasi manajemen, dan coaching. Perubahan budaya organisasi dan komunikasi internal, perbaikan proses kerja dan prosedur. OD membantu organisasi lebih fleksibel dan aktif. Mengelola kreativitas dan inovasi. Kreativitas individu, ada ide baru muncul, pengalaman, pengetahuan, dan imajinasi karyawan. Selanjutnya, delegasi mendorong karyawan untuk berpikir bebas dan mencoba hal baru tanpa takut gagal. Hargai kontribusi, ide, dan solusi kreatif semua level organisasi. 3. Sediakan waktu, sumber daya, dan dukungan manajemen untuk eksperimen. Dan selanjutnya, perubahan teknologi tempat kerja. Teknologi baru mengubah cara kerja, komunikasi, dan proses organisasi. Organisasi harus melatih karyawan agar menguasai sistem baru, menguasai struktur dan prosedur kerja. Pastikan teknologi meningkatkan efisiensi produktivitas. Selanjutnya, perubahan teknologi yang terencana membuat organisasi lebih responsif terhadap tantangan dan peluang besar pasar. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 16, yaitu motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang dalam mencapai tujuan. Dalam organisasi, motivasi berperan penting untuk meningkatkan kinerja karyawan, mendorong komitmen kerja, mengurangi tingkat absensi dan turnover. Seorang pimpinan tidak hanya memberikan perintah, tetapi mampu memotivasi bawahan agar bekerja secara optimal. Motivasi dan kepemimpinan. Motivasi dan menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan, karena pimpinan yang efektif mampu memahami kebutuhan bawahan. Selanjutnya, kepentingan motivasi dalam organisasi. Motivasi berperan penting dalam meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan. Selanjutnya, studi kasus Walmart. Keberhasilan Walmart tidak terlepas dari sistem motivasi karyawan yang kuat, seperti pemberian insentif berbasis kerja, kesempatan pengembangan karir, dan budaya kerja yang menekankan keterlibatan karyawan. Selanjutnya, tantangan dalam memotivasi. Manajer menghadapi tantangan dalam memotivasi karyawan karena adanya perbedaan kebutuhan individu. Selanjutnya, asumsi dasar tentang motivasi. Motivasi didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Tidak semua karyawan termotivasi oleh uang semata, dan motivasi dapat ditingkatkan melalui kebijakan, kepemimpinan, serta lingkungan kerja yang mendukung. Selanjutnya, teori kebutuhan. Teori kebutuhan menjelaskan bahwa seorang akan termotivasi apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi, mulai dari kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Selanjutnya, teori keadilan.
Teori keadilan menekankan bahwa motivasi karyawan dipengaruhi oleh persepsi keadilan antara usaha antara usaha yang diberikan dan imbalan yang diterima. Selanjutnya, teori harapan. Teori harapan menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi jika mereka percaya bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja tersebut akan mendapat imbalan. Selanjutnya, teori penguatan dan penetapan sasaran. Motivasi dapat ditingkatkan melalui penguatan berupa penghargaan terhadap perilaku positif serta penetapan sasaran kerja yang jelas, spesifik dan menantang. Selanjutnya, bab 17 saya akan mempresentasikan yaitu kepemimpinan. Hakikat dan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan individu maupun kelompok agar mau bekerja sama sadar dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan tidak hanya kepercayaan, komunikasi, dan komitmen bersama, tidak memiliki kewenangan pada jabatan formal, menekankan pengaruh, arahan, kemampuan membangun kerjasama. Pimpinan berperan sebagai pengarah, mengambil keputusan, dan pemberi teladan. Pengantar kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan individu maupun kelompok agar mau bekerja secara sadar dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan jabatan formal. Selanjutnya, definisi dan hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain untuk memahami dan menyepakati apa yang diperlukan serta bagaimana dilakukan secara efektif. Dibedakan antara satu, pimpinan bukan pemimpin. Pimpinan elektif dan tidak elektif. Kelemahan mengabaikan faktor situasi lingkungan. Pendekatan sifat dalam kepemimpinan. Pendekatan sifat bertanggapan bahwa pimpinan memiliki karakteristik pribadi tertentu yang membedakannya dari bukan pemimpin, seperti percaya diri, integritas, kecerdasan, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan komunikasi. Pendekatan tingkah laku kepemimpinan. Pendekatan tingkah laku menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari melalui perilaku yang ditunjukkan pemimpin. Fokusnya pada bagaimana pemimpin menjalankan fungsi kepemimpinan seperti pengambilan keputusan, komunikasi, pembagian tugas, serta pembinaan hubungan kerja dengan bawahan. Gaya kepemimpinan dan studi klasik. Gaya kepemimpinan ada 4 bagian, yaitu 1, gaya orienter atau terpusat pada pemimpin, gaya demokratis atau melibatkan bawahan, gaya laissez-faire atau memberi kebebasan pemilihan, gaya memengaruhi efektivitas kerja tim. Selanjutnya, studi kasus manajemen menuju sukses. 2 dimensi kepemimpinan, ada 2, yaitu orientasi pada tugas, orientasi pada hubungan. Kasus studi ini menyoroti peran pemimpin dalam membangun kerja yang efektif. Pimpinan yang berhasil adalah mereka yang mampu mengelola perbedaan, membangun kepercayaan, mendorong partisipasi, serta menciptakan suasana kerja kolaboratif.
Selanjutnya, pendekatan kontingensi dalam kepemimpinan. Pendekatan kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi kerja, karakteristik bawahan, jenis tugas, dan tekanan lingkungan. Model kepemimpinan situasional. Model Hershey dan Blackheart menekan pentingnya menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kesiapan kematangan bawahan. Model penting Hershey dan Blackheart Fiedler, jalur sasaran, kepemimpinan fleksibel dan adaptif, kepemimpinan transformasional dan modern, kepemimpinan transformasional karismatik menekankan kemampuan pimpinan untuk menginspirasi perubahan, membangun visi jangka panjang, dan memotivasi bawahan melampaui kepentingan pribadi. Kepentingan transformasional berfokus pada visi dan perubahan jangka panjang maupun menginspirasi dan memotivasi bawahan, menekan keteladanan dan nilai bersama. Relevan. Tantangan organisasi modern, masa depan kepemimpinan dari ringkasan di era manajemen tahun 2000 sudahnya kepemimpinan menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta tuntutan etika. Selanjutnya visioner, adaptif, mampu memperdayakan karyawan. Pimpinan masa depan dituntut aktif, visioner, maupun memperdayakan karyawan dan menciptakan organisasi yang baiklah. Hanya itu materi yang saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.